Oke, kita OTW ke Purwakarta, guys. Pulang ke Purwakarta. Mau Idul Adha-nya di Bab 197 sampai 198. Ketika Guangxuan Universe memasuki keadaan khusus masa perang, itu berarti Guangxuan Universe telah mencapai momen paling berbahaya, dan seluruh alam semesta dalam keadaan siaga. Pada saat ini, semua cabang akademi di alam semesta Guangxuan harus segera mengirim orang-orang kuat mereka ke Akademi Utama Guangxuan. Semua susunan teleportasi di seluruh alam semesta Guangxuan harus beroperasi normal selama 12 jam, lalu segera dikirim ke kampus utama Akademi Guangxuan. Selain itu, semua keluarga dan sekte bangsawan harus segera mengirim orang-orang terkuat mereka ke halaman utama Akademi Guangxuan dalam waktu 24 jam. Dan mereka yang lebih lemah juga harus siap bertarung setiap saat untuk menjadi eselon kedua. Dan semua kelompok tentara bayaran harus pergi ke Rumah Sakit Umum Guangxuan Universe sesegera mungkin. Singkatnya, tidak peduli Anda adalah murid sekte atau kultivator biasa, Anda harus segera pergi ke kampus utama Akademi Guangxuan. Jika alam semesta Guangxuan tidak dapat dipertahankan, seluruh alam semesta akan musnah. Sejak penyatuan alam semesta Guangxuan, ia telah memasuki keadaan masa perang khusus 2 kali. Pertama kali adalah 30 juta tahun yang lalu, kedua kalinya adalah hari ini. Pada saat ini, Li Banzi tampak serius seperti sebelumnya. Dia tahu bahwa ada seseorang di belakang Lutian, jadi dia membuat persiapan lebih awal, tetapi dia tidak menduga bahwa orang di belakang Lutian sebenarnya adalah dewa dan datang langsung ke halaman utama Akademi Guangxuan. Dia tahu pasti ada yang tidak beres di medan perang Su Zhen. Selain itu, masalah ini mungkin masih datang dari dalam. Jika tidak, para dewa ini tidak akan datang ke Akademi Guangxuan secara diam-diam. Tentu saja, saat ini, dia benar-benar tidak punya waktu untuk peduli siapa yang bermasalah. Prioritas utama sekarang adalah melestarikan Ye Guan. Ye Guan tiba-tiba berkata, "Bibi Zi, tidak bisakah kamu memanggil ahli pedang manusia?" Wajah Li Banzi sangat muram. Jika tidak ada Tuhan, tidak apa-apa. Tetapi jika ada Tuhan, itu tidak mungkin. Ye Guan bingung. Kenapa? Li Banzi berkata dengan lembut. Berkata, saya tidak tahu secara spesifik. Saya hanya tahu bahwa setelah ayahmu memasuki dunia nyata, dia sepertinya telah membuat perjanjian dengan dewa yang sebenarnya dunia nyata. Ya Tuhan, Ye Guan bertanya dalam hatinya, Tuan Ta, apakah dewa sejati ini kuat? Xiao Ta berbisik, kamu tidak bisa membayangkan menjadi lebih kuat. Ye Guan terdiam. Li Banzi melihat ke langit. Pada saat ini, ada hampir 800 jenderal dewa dan 12 raja dewa di lapangan. Jumlah dewa sedikit, tetapi kekuatan mereka menghancurkan alam semesta Guangxuan di lapangan. Bahkan para penjaga Guangxuan kuno yang telah mengalami ratusan pertempuran sepenuhnya ditekan oleh para jenderal dewa itu pada saat ini. Dan antara langit dan bumi, hampir setengah dari leluhur yang dipanggil oleh keluarga dan sekte bangsawan telah meninggal saat ini. Dan mereka yang berperang melawan mereka hanyalah beberapa raja dewa. Beberapa raja dewa menghalangi leluhur ratusan ribu keluarga. Ini adalah kekuatan yang menghancurkan, tidak mungkin. Karena mereka yang datang dari dunia nyata semuanya adalah pembangkit tenaga listrik teratas.
dan pembangkit tenaga listrik teratas di Akademi Guangxuan semuanya berada di medan perang virtual dan nyata. Oleh karena itu, hanya ada sedikit orang di sini yang dapat bersaing dengan pembangkit tenaga listrik teratas ini. Ini karena Li Banzi mengerahkan sekelompok penjaga Guangxuan kuno terlebih dahulu. Jika tidak, alam semesta Guangxuan mungkin akan langsung dibantai. Wajah Li Banzi sangat muram. Dia menatap Lu Tian dari kejauhan. Dari awal hingga sekarang, Lu Tian tidak bergerak. Pada saat ini, Lu Tian adalah orang yang paling berbahaya. Pada saat ini, An Yu di samping tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam, "Tuan muda, Li Shoufu, semua terowongan ruang dan waktu di domain Xiao Guanxing telah disegel. Tidak hanya itu, orang-orang saya telah mendeteksi bahwa ada kekuatan yang sangat kuat aura melintasinya. Waktu dan ruang sedang menuju ke arah kita." Li Banzi berkata tanpa ekspresi, "Sudahkah Anda menghubungi medan perang Suzhen?" Dia menggelengkan kepalanya diam-diam. Tidak ada berita tentang orang-orang saya setelah mereka meninggalkan daerah Xiao Guanxing. Mereka seharusnya. Li Banzi perlahan menutup matanya. Xiao Guan Universe diblokir. Mengangguk pelan. Ya, Ye Guan tiba-tiba berkata, tempat ini telah kehilangan kontak dengan medan perang alam virtual. Orang-orang seharusnya menyadari ada sesuatu yang salah. Dan ketika mereka tidak dapat mengambil inisiatif untuk menghubungi kami, mereka seharusnya mengirim seseorang kembali. Saat dia berkata, dia memandang Li Banzi, "Bibi Zi, saya membutuhkan seseorang untuk membantu saya menahan diri." Orang di tubuh Lu Tian, pria kuat yang misterius. Dia tidak ingin berdiri di sini dan dilindungi. Li Banzi memandang Lu Tian dari kejauhan dan berkata, "Tuan Biksu Wu, tolong ganggu kamu." Saat suara itu jatuh, waktu dan ruang di sisi kiri Ye Xuan tiba-tiba terbelah, dan kemudian Seng Wu keluar. Faktanya, dia selalu ada, dan tujuan utamanya adalah untuk melindungi Ye Guan. Seng Wu memandang Lu Tian di kejauhan dan tersenyum kecil. "Ayo, biarkan aku melihat siapa dirimu." Ketika suara itu jatuh, dia tiba-tiba mengambil satu langkah ke depan, langsung ke langit, lari ke darat. Melihat Seng Wu mengambil tindakan, Lu Tian tampak tenang. Ketika cahaya Buddha menyinari dirinya, dia tiba-tiba mengulurkan jari di antara alisnya dan mengetuknya dengan lembut. Ledakan, cahaya Sang Buddha tiba-tiba pecah, dan pada saat yang sama, jari itu menyentuh Seng Wu. Mata Biksu Wu tiba-tiba menyusut, dan dia mengatupkan kedua tangannya. Cahaya Buddha bersinar di mana-mana. Sinar cahaya Buddha tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Tetapi saat berikutnya, boom, di bawah pandangan semua orang, cahaya Buddha pecah, dan Seng Wu langsung terlempar ribuan kaki jauhnya. Begitu dia berhenti, tubuhnya hancur, hanya menyisakan jiwanya. Hal yang paling menakutkan adalah ruang luas di belakangnya runtuh dan berubah menjadi gelap gulita. Kalahkan secara instan, Seng Wu sendiri tercengang. Apa-apaan? Apakah ini akibat serangan pertamaku dalam 30 juta tahun? Ini tidak bisa diterima. Di samping Ye Guan, ekspresi Li Banzi menjadi lebih serius dari sebelumnya saat ini. Lu Tian menatap Ye Guan dan tersenyum sinis. "Putra ahli pedang di dunia. Saya harus mengatakan bahwa kali ini benar-benar kejutan besar." Li Banzi berkata dengan suara yang dalam. Pria misterius itu mengendalikan milik Lu Tian tubuh. "Saudara Ye Guan,
pada saat ini, Ye Qing tiba-tiba meraung di kejauhan. Ye Guan memandang Ye Qing, dan Ye Qing berkata, "Tuanku bersedia membantu. Dia akan dengan paksa membuka terowongan ruang waktu menuju dunia virtual. Kamu harus pergi ke dunia virtual. Orang-orang di sini tidak bisa pertahankan." Suara itu jatuh, boom, di dalam tubuh Ye Qing. Aura kuat naik ke langit, dan seorang pria paruh baya perlahan naik ke langit. Setelah pria paruh baya itu muncul, dia melambaikan lengan bajunya, dan seberkas cahaya melonjak ke langit dalam sekejap. Langit dan bumi terkoyak, jalan ruang dan waktu. Pria paruh baya itu memandang ke arah Ye Guan dan berkata, "Tuan Ye, tolong cepat pergi." Tapi pada saat ini, sebuah tombak melesat ke udara. Tertawa, saat suara robekan bergema, jalan ruang waktu yang baru saja muncul langsung hancur oleh tembakan ini. Pria paruh baya itu menyipitkan matanya sedikit dan menoleh untuk melihat. Di sisi kanan langit, berdiri seorang pria yang mengenakan baju besi emas menyala. Pria itu memiliki selendang rambut panjang, dan matanya memancarkan nyala api. Pria paruh baya itu menatap pria berbaju besi emas. Matanya sedikit menyipit, Dewa Kaisar. Begitu kata-kata ini keluar, wajah beberapa ahli Guangxuan Universe yang kuat di bidangnya tiba-tiba menjadi sangat jelek. Bahkan Kaisar Ilahi ada di sini. Kaisar Ilahi, di dunia nyata, adalah eksistensi menakutkan nomor 2 setelah Kaisar Ilahi. Kaisar Dewa menatap pria paruh baya itu tanpa basa-basi. Dia tiba-tiba mengambil langkah ke depan dan menusuk dengan tombak. Pria paruh baya itu sedikit menyipitkan matanya dan melambaikan lengan bajunya. Tiba-tiba, sinar cahaya keluar dari lengan bajunya. Ledakan, dalam sekejap, cahaya menutupi langit dan menutupi seluruh Akademi Guangxuan. Pada saat ini, suara robekan tiba-tiba bergema dari langit, dan kemudian, cahaya itu terkoyak lapis demi lapis oleh tombak yang mengeluarkan api. Pria paruh baya itu sedikit menyipitkan matanya dan meninju. Ledakan, dengan pukulan ini, tombak terpaksa berhenti di tempatnya, dan dunia hancur. Pada saat ini, Kaisar Dewa tiba-tiba menghilang dari tempatnya berada. Kilatan kemarahan melintas di mata pria paruh baya itu. Dia tiba-tiba mengarahkan tangan kanannya ke depan, dan kekuatan yang kuat keluar dari tinjunya. Ledakan, langit menjadi gelap gulita, dan keduanya mundur hampir 1000 kaki pada saat yang bersamaan. Di bawah, Lu Tian menatap ke langit dan tersenyum lembut. Di samping Li Banzi, Ye Guan menatap Lu Tian, mengapa dia tidak mengambil tindakan? Li Banzi tidak menjawab. Dia menoleh ke arah An Yu. Apa yang terjadi? An Yu berkata dengan suara yang dalam, "Paviliun Xiambao telah dibersihkan. Jalan menuju alam semesta dapat diambil kapan saja." Li Banzi segera menatap Ye Guan dan berkata dengan serius, "Dalam perjalanan ke medan perang Su Zhen, pasti ada banyak dewa kuat yang menghalangi Anda. Dengan kekuatan Akademi saat ini, tidak mungkin mengirim Anda ke sana. Medan perang alam virtual. Selain itu, pasti ada masalah besar di Akademi Medan Perang Alam Virtual. Oleh karena itu, Anda hanya dapat pergi ke dunia semesta untuk saat ini. Itu adalah wilayah roh semesta. Setelah pertempuran itu, ibumu membangun paviliun seni bela diri di sana. Ada pengawal dewa bela diri yang dilatih oleh ibumu. Sekarang,
Ada ratusan pengawal dewa bela diri yang datang menjemputmu. Ye Guanzi, tanya Li Banzi. Aku akan pergi. Kalian tetap di sini? Apa yang hendak dikatakan Li Banzi? Ye Guan tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Bibi Zi, jangan beritahu aku apapun tentang situasi keseluruhan. Aku tidak tahu, ingin mendengarnya. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah prajurit Guangxuan Universe yang kuat yang bertarung sampai mati di kejauhan, dan berkata dengan lembut, jika aku pergi, kalian semua akan mati di sini. Li Banzi menatap Ye Guan, jika kamu tidak pergi, kamu akan mati di sini seperti kami, dan jika kamu pergi, bahkan jika kita semua mati di sini. Ye Guan berkata dengan lembut, kehidupan putra Master Pedang adalah kehidupan, bukankah hidupmu adalah hidup? Li Banzi tertegun. Ye Guan tersenyum tipis, yang paling kubenci adalah siapa yang lebih mulia dari yang lain. Aku tidak akan berpikir bahwa hidupku lebih berharga darimu hanya karena aku adalah putra ahli pedang di dunia. Jika aku pergi hari ini, aku tidak akan pernah bisa memaafkan diriku sendiri selama sisa hidupku. Petik 2. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah sekelompok murid sekte pedang yang bertarung untuknya di kejauhan, dan berkata dengan lembut, jika kamu harus berkorban saudara-saudaramu dan orang-orang terkasihmu untuk bertahan hidup, maka jangan ambil nyawa ini. Dan pada saat ini, di sana, di langit, jalan ruang waktu di aspal, dan kemudian, ribuan dewa kuat yang mengenakan baju besi hitam keluar. Ya Tuhan, melihat pemandangan ini, wajah semua orang kuat di Guangxuan Universe tiba-tiba menjadi pucat. Namun, itu belum berakhir. Setelah 1000 jenderal, 10 raksasa setinggi langit perlahan keluar. Dan saat mereka keluar, seluruh benua Xiaoguan mulai menjadi ilusi. Para raksasa ini memegang perisai di tangan kiri mereka dan tombak di tangan kanan mereka, dan mata mereka dipenuhi dengan cahaya yang ganas dan permusuhan. Klan raksasa spiritual melihat 10 raksasa ini, Chen Guanzi, yang sedang bertempur dalam pertempuran berdarah di kejauhan, langsung menjadi sedikit pucat. Hanya mereka yang pernah berperang melawan dewa dan raksasa ini yang tahu betapa menakutkannya mereka. Alam semesta Guangxuan yang kuat yang bertempur dalam pertempuran berdarah juga sedikit putus asa saat ini. Tetapi pada saat ini, di sebelah kanan Ye Guan dan yang lainnya, ruang dan waktu tiba-tiba terbelah, dan saat berikutnya, seorang wanita perlahan keluar. Wanita itu mengenakan rok kain dan bertelanjang kaki. Pada saat ini, dia tiba-tiba membuka telapak tangannya dan sebuah tanda naik ke langit. Ledakan di langit berbintang, di istana Nether, 8 patung wanita membuka mata mereka. Dalam sekejap, galaksi mendidih, istana Nether. Banyak orang di lapangan memandangi wanita bertelanjang kaki itu, dan hampir semua orang memiliki keraguan di mata mereka. Meskipun istana Nether milik Akademi Guangxuan, kekuatan ini sangat misterius sehingga hampir tidak pernah muncul di mata dunia. Oleh karena itu, bahkan orang-orang di Akademi Guangxuan pun tidak mengenal kekuatan ini. Bisakah istana Nether ini bertahan melawan ribuan jenderal dewa dan klan dewa raksasa legendaris? Pada saat ini, ruang dan waktu tiba-tiba terbelah di belakang Mingnu, dan kemudian, seorang wanita perlahan keluar. Penampilan wanita itu sangat lucu, karena dia sedang menunggangi babi, dan di bahunya ada pisau besar.
Pisau itu sangat panjang dan lebar, dan kelihatannya sangat berbeda. Babi di bawah tubuhnya memancarkan aura yang sangat kuat dan dia tidak tahu sudah berapa lama babi itu hidup. Wanita yang menunggangi babi itu berjalan keluar perlahan di atas babi itu. Dia menatap ke arah Ye Guan di bawah, lalu berkata, apakah anak laki-laki ini adalah cucu Lao Yang? Petik 2. Wanita penunggang babi memandang Ye Guan dengan hati-hati dan berkata sambil tersenyum, untuk mencapai level Kaisar Pedang Agung di usia yang begitu muda, cek bakat ini lebih kuat dari ayah dan kakeknya, dan dia lebih dari itu, lebih cantik dari ayah dan kakeknya. Mingnu tiba-tiba bertanya, di mana mereka? Wanita penunggang babi itu tersenyum dan berkata, kita hampir sampai. Mingnu mengangguk sedikit, dan dia melihat ke sisi yang berlawanan. Pada saat ini, dewa raksasa tiba-tiba meraung, dan kemudian langsung menuju ke arah Mingnu dan Mingnu. Gadis yang menunggangi babi itu bergegas mendekat, dan dia menusukkan tombak, dan kekuatan yang kuat membelah langit dan bumi. Ekspresi garang muncul di mata gadis penunggang babi itu. Dia tiba-tiba melompat dan menebas ke depan dengan pisau besar di tangannya. Tertawa, pedang itu sangat kuat, ledakan. Tiba-tiba, suara memekakkan telinga bergema dari langit dan bumi, dan kemudian, ruang Akademi Guangxuan dalam jarak 1000 mil langsung terguncang menjadi bentuk jaring laba-laba akibat kekuatan yang kuat. Dan para dewa dan raksasa mundur dengan hebat, dan kemunduran mereka ribuan kaki. Gadis yang menunggangi babi itu bahkan tidak mundur selangkah pun. Melihat adegan ini, Lutian di bawah tiba-tiba mengerutkan kening. Tapi secara keseluruhan, orang-orang kuat dari Akademi Guangxuan menjadi bersemangat. Saat ini, mereka melihat harapan lagi. Li Banzi juga menghela nafas lega. Faktanya, dia tidak tahu banyak tentang Istana Nether. Kekuatan ini tidak didirikan oleh Ye Xuan, tetapi milik era Master Pedang King San. Oleh karena itu, orang-orang di era Master Pedang Manusia sangat asing dengan Istana Nether, termasuk dia, Ketua Menteri Kabinet. Alasan mengapa dia pergi ke Istana Nether sebelumnya adalah karena kekuatan ini milik kakek Ye Guan. Dia takut seseorang di akademi memiliki niat jahat, jadi dia tidak punya pilihan selain pergi ke kakek Ye Guan. Tapi dia tidak menyangka itu akan sekuat itu. Pada saat ini, Lutian tiba-tiba melihat ke arah Ye Guan di kejauhan. Dia menatap Ye Guan tanpa berbicara atau mengambil tindakan. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinganya. Tuan, mengapa Anda tidak membunuh Ye Guan dulu? Itu adalah suara Lutian Zhu. Lutian menatap Ye Guan, ada seseorang. Di dalam rahasia, dia menatapku ketika aku muncul. Orang lain sedang menungguku untuk mengambil tindakan. Siapa ini? Lutian mengangkat kepalanya dan melirik ke ujung galaksi, terkekeh, dan tidak berkata apa-apa. Di langit, setelah wanita yang menunggangi babi menebas dewa raksasa dengan pedang, 9 dewa raksasa yang tersisa tiba-tiba meraung serempak. Raungan ini terdengar seperti lonceng dari langit dan bumi, memekakkan telinga. Saat berikutnya, 9 dewa dan raksasa tiba-tiba bergegas menuju gadis dunia bawah dan gadis yang menunggangi babi. Tapi saat berikutnya, penghalang yang sangat menakutkan tiba-tiba muncul di ruang dan waktu di sekitar mereka, dan kemudian menghancurkan mereka. 9 raksasa dewa dan ribuan jenderal dibawa ke dalam kehampaan. Di seberang mereka,
berdiri seorang wanita dengan rok hijau. Gadis dunia, pada saat ini, gadis dunia bawah dan gadis yang menunggangi babi muncul di sebelah gadis dunia. Di kejauhan, di antara kelompok jenderal dewa, seorang jenderal dewa terkemuka tiba-tiba berkata, "Hancurkan mereka dulu." Setelah suara itu jatuh, 9 raksasa dewa tiba-tiba bergegas ke depan untuk mengambil tindakan. Tapi pada saat ini, puluhan ribu cahaya putih turun dari kepala, seperti pedang raksasa, langsung merobek kekosongan dan menebas ke arah kelompok jenderal dewa. Melihat pemandangan ini, ekspresi pemimpin jenderal dewa berubah drastis dalam sekejap bubar. Puluhan ribu lampu emas jatuh, dan ratusan jenderal dewa langsung dipotong. Di saat yang sama, seorang wanita dengan cahaya keemasan di sekujur tubuhnya tiba-tiba bergegas menuju kelompok jenderal dewa dengan ribuan lampu emas. Pada saat yang sama, suhu seluruh kehampaan tiba-tiba turun tajam pada saat ini, dan seluruh kehampaan mulai membeku, dan ratusan jenderal dewa yang bergegas di depan langsung membeku di tempatnya, dan kemudian puluhan ribu es bilahnya seperti badai dahsyat, menuju ke arah kelompok jenderal dewa untuk membunuh. Dalam sekejap, ratusan dewa di depan dipotong menjadi bubuk oleh bilah es ini. Tapi saat berikutnya, jiwa para jenderal dewa yang terpotong-potong itu mulai mengembun di tempatnya. "Hancurkan!" Pada saat ini, teriakan lembut tiba-tiba bergema dari lapangan, dan kemudian, jiwa yang mulai memadat mulai dimusnahkan sedikit demi sedikit. Gadis yang dimusnahkan, tidak jauh dari situ, Nanu diam-diam melihat sekelompok jenderal dewa yang membusuk dan dimusnahkan di kejauhan. Melihat para jenderal dewa di depan dimusnahkan, para jenderal dewa di belakang mereka tidak lagi berani menyerang ke depan dan mundur dengan kasar. 10 dewa raksasa juga menunjukkan ketakutan di wajah mereka. Mereka menatap ke sisi yang berlawanan, di mana 6 orang berdiri. Gadis kegelapan, gadis menunggang babi, gadis cahaya, gadis alam, gadis penghancuran, gadis es. Mingnu tiba-tiba berkata, "Tinggalkan mereka semua di sini." Setelah suaranya turun, ke-6 saudara perempuan itu tiba-tiba bergegas keluar bersama. Di kejauhan, pemimpin jenderal tiba-tiba berkata dengan suara garang, "Tahan mereka." Setelah suara itu jatuh, dia dan jenderal lain di sampingnya juga bergegas keluar. Dan yang di depan adalah para raksasa. Segera, kekosongan di lapangan mulai bergetar hebat, dan kemudian hancur sedikit demi sedikit. Di Akademi Guangxuan, pertempuran di Akademi Guangxuan juga sangat sengit saat ini, karena para dewa datang dari yang terkuat. Oleh karena itu, Li Banzi dan yang lainnya tidak membiarkan yang kuat di bawah alam bergabung dalam pertempuran, tetapi biarkan mereka segera mundur. Karena di hadapan para jenderal dewa dan raja dewa di bawah alam, mereka benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan hanya bisa mengorbankan nyawa mereka dengan sia-sia. Ledakan, tidak jauh dari sana. Cahaya pedang tiba-tiba meletus, dan Raja Dewa langsung ditebas oleh Ye Guan dan mundur ratusan kaki jauhnya. Begitu dewa itu berhenti, tombak di tangannya hancur. Melihat pemandangan ini, Shen Jun langsung mengerutkan kening. Dia melihat pedang di tangan Ye Guan di kejauhan, dengan ekspresi ketakutan di matanya. Wilayahnya sedang menghancurkan Ye Guan. Namun setelah pertarungan, dia tidak dapat membantu Ye Guan,
karena pedang di tangan Ye Guan sungguh menakutkan. Dia telah mematahkan 6 senjata, tidak peduli berapa level senjatanya. Jika menyentuh pedang ini, pedang itu akan patah. Dia hanya mengetahui bahwa ada pedang dewa di alam semesta Guangxuan bernama King Xuan. Pedang di depannya jelas bukan King Xuan. Ye Guan menatap Raja Dewa di depannya. Wajahnya sedikit pucat. Tanpa fusi Ao Qian Qian, wilayahnya tidak dapat mengimbangi bidang ilmu pedang. Jadi dia tidak dapat menahan konsumsi sama sekali. Dan jika bukan karena pedang Xingdao, dia tidak akan mampu bersaing dengan Raja Dewa di depannya. Saat ini, ada hampir 15 Raja Dewa di lapangan. Kekuatan setiap Raja Dewa tidak ada bandingannya. Dia benar-benar ingin membunuh Raja Dewa dengan satu pedang. Tetapi pada saat ini, kecepatan yang dia banggakan tidak dapat mengancam Raja Dewa sama sekali. Di seberang Ye Guan, tubuh Raja Dewa tiba-tiba menjadi ilusi. Dalam sekejap, ruang dan waktu di depan Ye Guan tiba-tiba terbelah, dan kekuatan yang kuat keluar. Ye Guan sedikit menyipitkan matanya dan menusuk dengan pedangnya. Tertawa, ketika pedang ditusukkan, kekuatan yang kuat langsung hancur. Tetapi pada saat ini, cahaya dingin tiba-tiba muncul di belakang Ye Guan. Mata Ye Guan tiba-tiba menyusut, 2 dewa. Yang di belakang adalah jurus mematikan yang sebenarnya. Kecepatannya sangat cepat sehingga Ye Guan tidak bisa mengelak sama sekali, dan pada saat kritis ini, sebuah hantu tiba-tiba muncul di belakang Ye Guan. Hantu itu tiba-tiba muncul, dan dalam sekejap ribuan bayangan muncul. Ledakan, dalam sekejap. Raja Dewa langsung terlempar ke belakang ratusan kaki jauhnya. Lingkungan Ye Guan hancur sepanjang waktu. Ye Guan berbalik, dan di depannya berdiri seorang wanita. Wanita itu mengenakan gaun hitam, dengan rambut panjang tergantung di bahunya. Pada saat ini, wanita itu tiba-tiba berbalik dan melihat ke arah Ye Guan. Dia melihat ke arah Ye Guan dan sedikit mengangkat sudut mulutnya. "Halo, nama saya Yingnu, dan saya adalah teman kakekmu kakek." Ye Guan tercengang. Ayah dan kakekku sepertinya punya banyak teman. Gadis film itu memandang Ye Guan, lalu tersenyum dan berkata, "Jangan takut, aku akan melindungimu." Ye Guan tertegun, lalu berkata dengan serius, "Terima kasih." Ketika tiba waktunya untuk tetap low profile, lebih baik tetap low profile. Gadis bayangan itu hendak berbicara. Pada saat ini, ruang dan waktu di suatu tempat di langit yang jauh tiba-tiba terbelah lagi. Saat berikutnya, sebuah jalan emas terbentang. Kemudian, seorang pria paruh baya yang mengenakan baju besi emas berjalan perlahan. Pria paruh baya itu mengenakan pedang panjang yang terhunus di pinggangnya. Bilahnya berwarna hitam pekat dan ada beberapa lekukan pada bilahnya. Dia menekan gagang pedang dengan tangan kirinya. Akademi semesta menjadi ilusi. Meskipun hukum surga dan perbaikan tidak berguna. Dewa Kaisar, inilah Kaisar Dewa lainnya. Di bawah, Li Banzi sudah kembali tenang. Dia menatap pria paruh baya yang mengenakan baju besi emas. Adapun Tianji, setelah pria lapis baja emas itu keluar, matanya langsung tertuju pada Ye Guan di bawah. Saat dia melihat Ye Guan, matanya sedikit menyipit, keturunan master pedang di dunia. Dia tiba-tiba melangkah maju, mengambil langkah ke depan, dia menghunus pedangnya dan menebas. Tertawa, pada saat ini,
Seluruh dunia terbelah, dan energi pedang emas menebas dari langit dan bumi. Dunia terbagi menjadi dua. Melihat pemandangan ini, mata Ye Guan tiba-tiba menyusut. Dia bukan tandingan orang ini. Tanpa ragu-ragu, Ye Guan langsung mengajak Tai Ye keluar. Tidak lagi, terserah pada Guru Ta untuk menangani ini. Xiao Ta tidak bisa berkata-kata. Bajingan kecil itu sangat jahat. Ye Guan memeluk Tuan Ta dan menatap energi pedang yang jatuh. Pada saat ini, dia merasa pahit di hatinya. Segera setelah saya mengenali leluhur saya dan kembali ke klan saya, Anda mengirim orang yang paling berkuasa untuk menyerang saya. Kamu benar-benar tidak punya etika. Tidak bisakah Anda memberinya waktu pengembangan? Pada saat energi pedang emas jatuh, seorang wanita berpakaian putih tiba-tiba muncul di depan Ye Guan. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menatap energi pedang. Ekspresinya setenang air. Bersambung.